presentasikan apa itu kegiatan Granity Talk yang setiap pekannya itu alhamdulillah selalu sukses dilaksanakan. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah saya mendapatkan amanah dari Stephen Brand melalui Mbak Mira untuk bisa sharing sedikit tentang mesin kecerdasan thinking. Bismillah saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita beribu-ribu nikmat, di antara nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat untuk bisa terus belajar sepanjang hayat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam mendidik umatnya dengan penuh hikmah dan keteladanan. Alhamdulillah hari ini, malam hari ini, di majelis ini kita dipertemukan dalam Brainity Talk Stephen dengan tema Thinking si Kritis Sejak Kecil. Sejujurnya saat ditawarkan untuk menjelaskan tentang thinking itu, saya langsung tertarik. Kenapa? Karena Alhamdulillah dua putri kami itu Allah kasih amanah atau anugerah dengan mesin kecerdasan setelah mengikuti rangkaian tes ya. Itu otak kiri bagian atas atau biasa disebut thinking. Yang anak pertama itu dia thinking introvert. Sebentar. Makan nasi dulu ya. Boleh, makan nasi dulu ya, Nak. Ya, apa nih iklan, iklan sejenak. Jadi yang anak pertama itu thinking introvert, anak kedua thinking extrovert. Nah, karena tema ini sangat menarik, karena kenapa? Karena seringkali dalam praktek kehidupan kita tuh menemukan anak-anak yang penuh dengan rasa keinginan tahuan yang tinggi, terus kritis dan selalu banyak bertanya. Jadi suka nanya, ini kenapa? Ini belinya di mana? Ini gimana? Ini namanya apa? Ini warnanya apa? Dengan banyaknya pertanyaan itu, sebetulnya kita sudah bisa mengidentifikasi, walaupun tetap nanti kita harus melalui tes gitu ya, karena kan dia bukan ilmu dicoba atau ilmu tebak-tebak gitu, tetap harus ada bukti validnya. Dengan rangkaian pertanyaan itu, kita sudah bisa mengidentifikasi bahwasannya ini adalah anak dengan amanah otak kiri gitu, walaupun kita belum tahu otak kiri atas kah atau otak kiri bawah. Nah, tapi kalau kita bisa mengenal karakteristik itu atau fitrah itu dari awal, insya Allah kita bisa membersamai mereka itu dengan tepat. Jadi tumbuh kembangnya tepat, tumbuh menjadi pribadi yang logis, yang kritis, dan yang pastinya insya Allah bermanfaat untuk umat. Nah, di sini Ana mau mulai presentasi. Saya mau mulai presentasinya. Kak Ayu mungkin boleh diganti share screen ya. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Ulfa Unaja, salah satu promotor Stephen Brain, berdomisili di Kota Medan, tepatnya di Medan area. Alhamdulillah saya dianugerahi Allah itu sebagai insting atau otak tengah. Nah, untuk edukasi di Stephen, alhamdulillah saya sudah mengikuti beberapa WST itu apa ya, semacam kelas tematik dari Stephen. Dia ada Stephen tematik couple yang membahas tentang pasangan, ada juga parenting, terus ada juga learning dan teaching, learning terpisah, teaching terpisah. Saya juga pernah ikut apa namanya pelatihan Stephen tematik tahfidz untuk anak berkebutuhan khusus, health dan profesi. Jadi alhamdulillah ini rangkaian kelas-kelas ini yang tematik-tematik ini alhamdulillah sudah saya ikutin dan sudah dapat juga sertifikatnya. Ini untuk pengenalan apa namanya ya, istilahnya rihlah ilmiah gitu. Rekam jejak belajarnya di Stephen. Kalau untuk rutinitas sehari-hari alhamdulillah saya salah satu pengajar di kampus Lipia Medan. Saya juga sebagai salah satu penasehat di Sekolah Islam Petrunada yang berada di Deli Serdang. Untuk sekarang saya sedang merintis kelas sensori, ada dibuka baru di Medan namanya Sensoryland. Jadi kita buka kelas khusus untuk anak-anak usia
0 sampai 5 tahun, yang mana seperti yang kita ketahui bersama, untuk lahan bermain anak yang sesuai dengan fitrahnya saat ini itu lumayan sulit karena sudah banyak lahan-lahan kosong yang dijadikan perumahan atau dijadikan kampingan. Nah, di kelas ini harapannya anak-anak itu tetap bisa mendapatkan fitrahnya, yaitu apa namanya, sensornya tetap hidup. Jadi terhindar dari gadget, terhindar dari paparan layar. Selain itu juga di samping itu ada kesibukan lain, apa namanya, mengurus platform media digital online, yaitu kuliah Suni, dan juga ada beberapa amanah lainnya yang apa namanya, yang saya urus dan saya bina di keseharian selain Stevie. Nah, lanjut untuk slide selanjutnya. Nah, kita lihat video dulu ya. Jadi ini percakapan anak kami ketika kami safar kemarin pulang kampung. Jadi kan anak thinking seperti yang di mukadimah tadi saya sampaikan, bahwasanya mereka itu suka kali bertanya gitu, mengapa, bagaimana, ini apa gitu. Nah, ini salah satu percakapan yang saya rekam ketika kami perjalanan pulang kampung ke kampung saya di Bekasi. Boleh diputar, Kak? Ini untuk apa, Ma? Untuk apa di pesawat? Apa aja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Ya, boleh di stop videonya, Kak. Kalau bisa diperhatikan, anak-anak ketika melihat apa namanya, selebaran yang mana di situ ada tulisan singkat dan ada gambar itu, mereka lumayan seperti membaca gitu, seperti membaca seolah mau mencoba memahami dan mengerti. Kak, si Ade karena usianya baru 2 tahun, di bulan Juli kemarin tepat dia 2 tahun, itu masih apa, masih membeo ya istilahnya, pertanyaan dan pernyataannya itu masih mengulang apa yang ditanya si kakak. Nah, kalau kakak sudah lebih kritis lagi, ini apa, ini untuk apa. Sebenarnya videonya lebih panjang, cuman karena untuk mempersingkat waktu dan juga biar lebih fokus, ini anak kasih hook aja untuk pembukaan. Ini contoh anak thinking. Nah, ya, pernahkah bertemu anak yang selalu bertanya kenapa? Terus Kak, suka membongkar mainan supaya tahu how to works-nya. Dan dia itu suka adu argumentasi. Adu argumentasi itu adu pendapat. Tapi bukan untuk membangkang, tapi lebih ingin tahu alasan, atau dia tuh punya apa ya? Dia itu punya alasan di balik itu. Contoh, kalau yang pernah Kak bertemu anak yang selalu bertanya kenapa tadi, contohnya udah pakai video. Untuk anak yang suka membongkar mainan, kita pasti ketika misalnya nih kita dari luar belanja terus pulang, pasti anak-anak tuh kan excited gitu ya, ngeliat kita bawa plastik gitu. Ini apa ya isinya? Ada nggak ya hadiah buat aku? Kadang anak-anak gitu dulu. Nanti ketika dia dapat sesuatu yang menurut dia menarik, walaupun itu bukan hadiahnya, itu dia mau ngebongkar, dibongkar habis, walaupun nanti dia nggak bisa nyusun gitu. Tapi setidaknya dia tahu ini apa, untuk apa, dan gimana cara pakainya. Biasanya gitu. Nah, terakhir dia itu suka kali adu argumentasi. Jadi kayak si kakak nih tadi yang barusan pas saya lagi presentasi, dia datang nanya, "Ma, boleh nggak aku makan bolu? Kita makan nasi dulu ya, Nak. Kan udah jam makan malam. Aku makan bolu sedikit aja, atau aku makan nasi 3 suap, habis itu aku makan bolu ya." Nah, di situ dia ada apa namanya, ada negosiasi, ada adu argumentasi. Nah, kita sebagai orang tua kalau misalnya bisa memfasilitasi itu, Alhamdulillah, insya Allah si anak akan berkembang jauh lebih baik untuk adu argumentasinya. Jadi dia tidak sekedar ngotot tanpa alasan, tapi dia punya behind the scene kenapa dia menginginkan itu. Selanjutnya, ini dia pengenalan Stephen untuk si thinking. Jadi thinking itu dia, ini gambar belahan otak ya. Ini otak kiri, ini otak kanan, dan ini otak tengah. Ini otak kiri bagian atas, kita fokus ke sini dulu. Itu namanya thinking. Dia apa namanya? Eh, aduh, nggak kebaca nih. Oke. Dia itu clue-nya itu adalah logis. Ya, boleh Kak. Logis, analitis, dan sistematis. Jadi Ini untuk apa, Ma? anaknya itu logical banget, suka menganalisa, dan mereka itu suka yang sistematis gitu, yang terstruktur. Nah,
Ini karakter dasar dari anak-anak thinking. Kalau untuk malam ini sih Ana ngebahasnya si thinking secara umum ya. Jadi tidak Ana bagi antara thinking introvert dan thinking extrovert. Mungkin itu bisa jadi pembahasan untuk next Brainity Talk. Tapi ini kita bahas si thinking secara umumnya aja gitu. Karena kalau mau bahas terpisah sebetulnya enak juga sih dibedah karena anak-anak alhamdulillah kebetulan yang satu introvert, yang satu extrovert. Nah, karakter dasarnya itu dia logis banget, anaknya sama suka menganalisa. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol sama si kakak nih atau sama si adik, kalau sekiranya itu nggak logika buat mereka bisa nolak. Contoh misalnya si kakak tuh suka nanya hal-hal random kayak, Ma ini kan mata, dia kan nanya ini mata, terus di kaki itu kan ada mata kaki gitu. Apa yang ngebedain ini mata dan ini mata kaki? Kenapa ini nggak disebut mata aja, nggak pakai kaki? Nah itu pertanyaannya di usia dia yang 3 tahun, itu udah selogika itu gitu dan sudah menganalisa kenapa nih mata di muka sama mata di kaki beda gitu. Nah itu kalau sekiranya kita yang orang tua kurang mengedukasi diri juga sebagai seorang ibu pasti kan nanti jawabannya salah-salah ya di luar hal itu gitu, karena nanti khawatirnya bisa mematikan sel-sel otak cerdasnya tadi. Bahkan ada juga sebagian orang tua ketika anaknya kritis sibuk bertanya itu malah dikat, udahlah nanya-nanya mulu cerewet banget sih ya. Kadang mau kita mengekat dengan afirmasi yang kurang positif. Terus karakter dasar lainnya itu mereka itu objektif dan perfeksionis. Jadi ketika menilai sesuatu itu mereka tidak subjektif, tidak berdasarkan perasaan, tapi objektif. Sekalipun misalnya contoh misalnya eh, saya sebagai mereka manggil saya mama sebagai mamanya dan ayahnya dipanggilnya baba. Itu misalnya kita lagi main, terus kita sengaja kayak berdebat gitu. Nanti kami minta tolong tuh sama si kakak atau sama si adik. Siapa yang salah? Mama atau baba? Nah, si kakak dia akan dengan sifat objektifnya, alhamdulillah dengan fitrahnya yang objektif itu menilai salah dan benar. Jadi, walaupun dia lebih condong ke mamanya, tapi ketika di situ mamanya salah, dia akan tetap membela ayahnya. Walaupun nanti di ending setelah dia bilang baba yang benar, nanti dia tetap ngasih pelukan ke saya gitu. Bahwasannya mungkin dia mempresentasikan perasaannya walaupun mama salah tapi aku tetap sayang gitu dengan bahasa pelukannya tadi. Dan mereka lumayan perfeksionis, betul. Anak-anak ini lumayan perfeksionis. Perfeksionisnya itu dalam artian misalnya contoh nih, kita mau tidur itu kan ada rutinitas. Kayak misalnya mandi malam, sikat gigi, terus ada wudhu, terus nanti ada minum susu. Habis minum susu itu main sebentar, habis itu baca doa, baru nanti biasanya ada apa jumbo tuh. Mereka suka banget dengar iringan jumbo. Nanti kalau setelah terlelap, baru saya putar murotal. Nah, kalau ada yang terskip dari rutinitas itu, si perfeksionis ini tadi, misalnya terskip giginya itu misalnya bagian atas tidak tersikat dengan baik, itu dia nggak mau, dia minta ulang. Atau misalnya pintu kamar itu tidak tertutup dengan rapat gitu, ditutup aja tapi nggak sampai bunyi ceklek, itu dia nggak mau. Lampu tidur misalnya, biasanya lampu tidur tuh dinyalakan, ini nggak nyalakan, itu mereka akan protes. Nah itu sifat perfeksionisnya yang untuk sekarang menurut saya pribadi, wih lumayan ini ya, lumayan ribet gitu. Tapi karena udah tahu konsepnya bahwasannya itu memang fitrah mereka, jadi kami tetap memfasilitasi dan memvalidasi itu. Terus mereka juga mandiri dalam berpikir. Jadi misalnya ketika ada suatu larangan, kan pasti ada aturan eh, don't and do gitu ya. Ada yang boleh dan ada yang tidak. Itu kami tidak apa namanya, walaupun terkadang ketika dalam kondisi emosi tidak stabil itu langsung terucap larangan, tapi ketika kami sedang dalam kondisi stabil itu biasanya kami ngajak mereka berpikir gitu. Ini datang nih, CTE. Jadi kami ajak mereka berpikir, kenapa nggak boleh makan permen? Misalnya dia mau permen, kenapa coba kak nggak boleh makan permen? Karena permen itu bikin gatel. Bikin gatel apa? Tenggorokan. Kalau udah gatel tenggorokan, nanti kakak gimana? Nanti kakak batuk. Kalau kakak batuk, kakak nggak bisa tidur. Jadi, ya sayang, kami kerja dulu ya. Jadi dia kami ajak berpikir gitu, sebab dan akibatnya dari apa yang mereka inginkan dan mereka minta. Dan itu lebih lebih enak dikasih taunya untuk tidak dilakukan dibanding kita cuma merintah jangan tapi kita nggak ngasih tahu alasan kenapa itu jangan dan kenapa itu boleh. Selanjutnya kak. Iya sayang.
Nah, kita merujuk ke Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Jadi pentingnya berpikir, meminum, oke, minum air putih dulu ya. Wajib pintunya. Ya, jadi pentingnya berpikir menurut Al-Quran dan Sunnah. Di sini saya memilih surat Ali Imran ayat 190 sampai 900 sampai 191. Di sini dikatakan bahwasannya inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar. Semuanya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu li ayati li ulil albab. Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ulil albab di sini artinya orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Eh, Yaitu orang-orang yang mengingat Allah, yadhkurunallah yang mengingat Allah, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa 'ala junubihim dan ada juga yang sambil berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh dan mereka itu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, refleksi dari ayat ini, next slide Kak. Refleksi atau relevansi dari ayat Ali Imran 190 sampai 191, di situ di awal ayat Allah sesungguhnya itu sedang memuji ulul albab atau orang-orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir kritis dan logis, tapi ini berkaitan dengan keimanan ya. Jadi kenapa ada penciptaan langit, kenapa ada pergantian siang dan malam gitu. Nah, eh, fitrah ini, fitrah si ulul albab ini itu sesuai dengan karakter thinking yang memang memiliki sifat dasar suka menganalisa dan mencari logika alasan gitu ya dari setiap kejadian. Tentunya tujuannya tetap untuk mencari keesaan Allah, untuk menuju ke tauhid itu tadi. Nah, kalau dari hadis, pentingnya berpikir menggunakan akal dan merenung. Lanjut Kak, slide. Next slide. Di sini ada hadis yang menunjukkan bahwasannya penggunaan akal sebagai itu adalah sebagai alat kemuliaan manusia. Kalau Rasulullah SAW, innama yudrakul khair kulluhu bil akal waladina liman la aqlalahu. Jadi segala kebaikan itu dapat dicapai dengan akal dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Makanya kenapa syarat syarat suatu ibadah itu memang harus berakal gitu. Bahkan seorang muslim itu dia harus ada akal. Kalau orang gila itu dia tidak bisa dihitung gitu, nggak termasuk. Nah, relevansi dari hadis ini menunjukkan bahwasannya peran otak atau logika itu sebetulnya kalau kita menggunakan sesuai fitrahnya itu adalah sebuah awal pintu kebaikan. Nah, si thinking ini kalau dari kecil sudah kita tempa, kita pola, kita asuh, kita didik dengan uh, baik, itu adalah apa ya? Cikal bakal potensi akal yang nantinya bisa kita arahkan supaya menjadi sumber kebaikan untuk kehidupan dia. Dan tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi juga bermanfaat untuk orang yang ada di sekitar, bahkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, ciri thinking kecil. Eh, ini apa namanya fitrah yang suka muncul dari anak thinking. Bahkan kalau boleh sharing ya, anak-anak itu dari usia 4 bulan itu mereka udah cerewet gitu. Udah ngoceh yang ngocehnya itu nggak sepatah-sepatah gitu. Panjang gitu. Kayak mereka tuh cerita gitu. Hari ini tuh aku gini, gini, gini gitu. Tapi kan ocehan bayi itu masih nyanyi-nyanyi gitu ya. Karena ada videonya tapi nggak bisa ditampilin apa. Nah, jadi pertama mereka itu punya ciri khas suka nanya kenapa, apa, bagaimana, siapa, kemana, untuk apa. Nah itu 5W 1H ya kalau kita dulu baca bahasa Inggris. Nah, terus kedua mereka juga suka ngebongkar, suka ngotak-ngatik barang. Terus mereka itu suka nggak percaya, tidak mudah percaya tanpa adanya bukti valid gitu. Jadi mereka nggak bisa kita rekayasa gitu kayak misalnya tidur dulu, nanti kalau udah tidur baru main sama mami gitu misalnya suka waktu itu buat pengalihan gitu ya biar bisa pergi nanti si kakak tahu mami bohong mami mau pergi makanya nyuruh kami tidur nah dia nggak akan mudah terpercaya tuh dengan janji manis itu karena mereka sudah pernah dapat bukti waktu itu mereka tidur kaminya pergi nah ketika kami menyuruh kegiatan yang sama dengan dia langsung bisa apa ya nyuruh apa nyuruh kegiatan yang sama dengan janji yang sama mereka langsung bisa ngebaca oh ini enggak nih ini sama kayak yang kemarin nih buktinya kemarin kami tidur ditinggal
Terus mereka perlu penjelasan logis. Pernah juga suatu waktu kami lagi jalan naik Grab car, si anak nanya, kenapa ya kita diikutin awan gitu. Dulu tuh kan suka apa ya, kita tuh kayak suka baca postingan menunggu masanya si anak nanya kenapa awan ngikutin kita. Nah, alhamdulillah kemarin tuh si kakak di usia 2 tahun berapa bulan ya. Pokoknya menuju 3 tahun itu terucap pertanyaan itu gitu, dan alhamdulillah lumayan apa ya, lumayan amazed gitu sebagai orang tua. Ya akhirnya dia bertanya hal yang saya tunggu-tunggu dan saya sudah menyiapkan jawabannya. Bahkan dia pernah juga menanya hujan, proses hujan itu seperti apa. Sempat juga waktu itu ada gempa ya sebentar di Medan. Itu dia nanya, gimana sih terjadinya gempa gitu. Untuk anak di usia yang masih balita ya, bayi di bawah 5 tahun itu kan pertanyaan seperti itu menurut anak pribadi gitu ya, yang baru jadi orang tua, itu pertanyaan yang Masya Allah banget gitu untuk seusia dia. Nah, anak thinking itu mereka nyaman dengan aturan dan rutinitas. Jadi sebelum anak tahu ilmu Stephen ini, Ana tuh lumayan ngeraba gitu. Eh, Lumayan ngeraba mengasuh si kakak karena anak pertama kan, jadi banyak dicoba. Nah, pas tahu apa namanya, pas waktu belum tahu bahwasannya dia thinking, itu jadwal dia lumayan berantakan. Jadwal makan, jadwal tidur, jadwal main itu lumayan berantakan. Nah, setelah tahu ilmunya dan setelah tahu hasilnya bahwasannya anak saya adalah thinking, saya mulai menyusun jadwal, aturan, dan rutinitas si kakak. Jadi kami itu punya jam tidur, punya jam makan, punya jam main, punya jam belajar. Contoh misalnya pagi, pagi itu mereka bangun di jam 8, setengah 8. Itu paling cepat, jam 8 paling lambat. Kalau kami lagi safar atau jalan-jalan, itu nanti mau bangun jam setengah 9 kan, karena ada telat terlambat tidurnya di malam. Nah, itu nanti setelah bangun, sarapan, mandi, habis itu dia sekolah, pulang sekolah dia makan siang, habis itu tidur siang, bangun tidur siang itu dia main sebentar, terus ngaji, pulang ngaji, sholat maghrib sambil main juga, makan malam, habis itu tidur. Itu rutinitas, rutinitas si kakak dan adiknya. Dan kalau apa namanya, jadwalnya terskip atau ada yang terlambat, itu biasanya dia langsung nggak mau. Misalnya jam makan nih, dia jam makan pagi misalnya di bawah jam 9. Kalau udah di atas jam 9, jam makannya itu langsung nggak mau, nolak. Jadi kami memang betul-betul harus apa ya, timeline waktu si anak ini nggak boleh telat, nggak boleh apa namanya ya, nggak boleh juga ada yang terskip gitu agendanya. Kalaupun ada yang terskip, itu kami sudah langsung apa namanya, memfollow up ke si kakak. Misalnya kayak, Kak maaf ya, hari ini kita nggak sekolah dulu karena kita mau pulang kampung. Atau misalnya, Kak izin ya, nanti Mami 9 hari ke depan nggak sama kakak. Jadi nanti kakak nggak sama Mami dulu aktivitasnya. Jadi udah apa namanya, afirmasi atau izin dari jauh-jauh hari biar si kakak sama si adik ini sadar gitu bahwasannya oh nanti ada suatu waktu rutinitas ini aku tidak dibersamai sama orang tua gitu. Nah, komunikasi itu Ayo, penting. betul. Ini. Nah, ini ada videonya sebentar. Boleh Kak, next Kak video. Ini video si Ayo, kakak. betul. Ini. Angguran. Ini. 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 Masya Allah, tahu dia udah bisa bedain kawan. Ini. Masya Allah. Oh, mak ngeden merah. Oke, sekarang ini. Ini. Udah Kak, udah Kak. Ya. Jadi itu video si kakak ditanya tentang kendaraan sama ayahnya di usia 2 tahun 8 bulan, kayaknya belum 3 tahun itu. Jadi kosakata belajarnya, kalau belajar itu lebih suka sama ayahnya karena ayahnya kan intuiting. Intuiting itu punya metode belajar yang cukup unik gitu, kreatif, nggak monoton. Nah, si anak-anak nih suka kalau ada belajar sama ayahnya. Nah, ini tantangan dan potensi anak thinking. Tantangan anak thinking itu kalau kita nggak tahu fitrahnya, itu akan terlihat ngeyel, banyak alasan, atau anaknya cuek. Karena anak thinking ini sebetulnya mereka rada susah dipeluk sama susah dicium. Tapi kalau misalnya dibiasakan ya, kalau dibiasakan insya Allah sih tidak akan sampai di level yang dia tidak mau disentuh gitu. Alhamdulillah setiap bangun tidur, sebelum tidur, pagi tidur, itu selalu kami penuhi dengan physical touch ya, bukan physical attack. Kalau physical attack kan berantem, kalau physical touch itu dia sentuhan.
Jadi selalu kami afirmasi dengan cium di kening, di ubun-ubun, sama di telapak itu untuk ayahnya. Kalau saya sebagai ibunya, biasanya saya peluk. Jadi heart to heart, detak jantung saya dengan detak jantung si anak itu bertemu supaya dia tahu bahwasannya semoga tersampaikan gitu bahwasannya saya tuh sangat amat menyayangi dia. Lanjut, Kak Ayu ini ya sebentar, anak eh, presentasi dulu. Tadi sepertinya terskip. Nampak ya layarnya? Kelihatan Bu Ulfa. Oke, kita lanjut dulu. Tadi udah sampai akhir ya. Afwan, tadi kayaknya Kak Ayunya keluar mungkin jaringannya. Sebentar lagi udah mau closing materinya. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa dipersiapkan di kolom chat. Eh, nah ini yang tadi belajarin belajar sama ayahnya. Ini dia mau belajar sendiri baca buku. Ini si adik ini TE, ini si kakak si TI. Nah, ini tadi sampai sini ya. Ya, kok hilang lagi? Kok hilang lagi ya, Kak? Sebentar. Stop sharing. Tapi di layar udah kelihatan Bu Ulfa. Oh iya ya, Iya. sebentar. Ini udah ya, Kak? Oke, udah Bu. Di tantangan dan potensi thinking layarnya. Oke. Nah, tantangan tadi sudah. Kita masuk ke potensi thinking. Nah, ketika kita fokus ke potensinya, tantangannya tetap kita hadapin, tapi jangan lupa juga untuk apa namanya, mendrill potensi si anak thinking ini tadi. Mereka itu punya potensi pemecah masalah yang hebat karena mereka kan tadi punya sifat objektif ya. Ketika menilai sesuatu itu tidak berdasarkan subjektif atau perasaan, tapi dia berdasarkan objektif gitu. Nah, terus mereka itu pinter di akademik. Jadi kalau punya anak thinking itu kita nggak usah kalau sudah sesuai ya pola asuhnya sudah distimulasi dengan baik, sudah divalidasi dan sudah diafirmasi, itu kita nggak perlu susah-susah nyuruh dia supaya juara di sekolahnya, karena dia sudah akan dengan sistem kerja otaknya itu sendiri untuk bisa unggul di prestasinya gitu. Jadi dia nggak mau tertinggal. Nah, dan yang terakhir itu mereka itu sangat-sangat terstruktur dan teliti. Enaknya punya anak thinking, ini Ana sharing sedikit. Enaknya punya anak thinking itu gampang banget ngelacak aktivitasnya. Jadi misalnya saya kan ibu pekerja ya, tidak 24 jam bersama anak. Ketika pagi saya bekerja itu, saya sudah bisa tahu di jam sekian, misalnya saya baru longgar di jam 9. Di jam 9 itu saya udah bisa tahu ini anak saya lagi ngapain. Dan tinggal saya konfirmasi ke pengasuhnya, ke kakaknya yang membantu menjaga. Ketika di jam segitu si anak tidak dalam aktivitas yang biasa dia lakukan, itu saya bisa langsung komplain. Jadi apa namanya fitrah si anak tetap terjaga walaupun saya tidak membersamai karena si kakak yang mengasuh si anak ini juga saya edukasi, kami edukasi. Bahkan yang kerja itu kami tes TV-in semua di rumah ini. Jadi supaya tahu oh yang jaga, contoh nih yang jaga si kakak yang pertama kayak introvert itu yang ngasuhnya itu insting. Oh kakak insting kakak kalau komunikasi sama dia nggak usah marah-marah, nggak usah pakai emosi, kakak cukup sampein eh, pakai suara kayak suara ibu, itu insya Allah dia akan nurut. Yang penting pesannya tersampaikan, nggak usah muter atau misalnya ayolah deh, nggak usah kayak gitu, dia insya Allah nurut. Karena kalau dari sirkulasi komunikasi Steven, itu si kakak mensupport kakak sebagai pengasuhnya. Nah, kalau si Ade yang pengasuhnya itu dia MK-nya itu feeling, feeling ekstrovert, sama-sama ekstrovert nih dua-dua. Tapi si kakak yang ngasuh si Ade ini feeling. Jadi kan feeling itu kalau di sirkulasi komunikasi Stephen menaklukkan thinking.
Jadi memang si yang kecil ini lumayan manja sama kakaknya gitu. Jadi enak kalau misalnya kita udah tahu polanya, eh, ngeamanahin apa ya, ngeamanahin tugas atau kerjaan itu juga insya Allah sesuai begitu tepat gitu orangnya. Jadi kita kan kebanyakan sekarang itu kita kayak salah posisi ya, atau salah tugas, kayak ini bukan aku deh tugasnya, atau misalnya ini kayak cocoknya dia yang megang karena dia yang lebih berbakat. Nah, untuk meminimalisir itu supaya tidak terjadi miskomunikasi atau kekecewaan, ataupun nanti misalnya si pekerja merasa nggak pede gitu sama hasilnya, kami mengantisipasi dengan melakukan tes PIPIN. Supaya apa? Supaya itu tadi sirkulasi komunikasi di rumah itu sehat, terutama yang berkaitan dengan eh, anak gitu. Nah, selanjutnya, aduh mana mouse-nya nih? Nah, ini apa ya bacaannya? Cara apa nih Kak bacaannya? Cara mengembangkan thinking. Cara mengembangkan fitrah si anak thinking. Kenapa ya di anak hilang gitu layarnya? Oh iya Bu, kalau apa boleh kirim ke Mira biar Mira share screen. Tunggu Kak. Bentar ya, coba. Udah. Cara mengembangkan si anak thinking. Pertama, kita ketika apa memberikan aturan do and don'ts gitu, yang boleh dan tidak diboleh dilakukan itu, kita harus ngasih penjelasan logis. Jadi kita nggak boleh ngarang gitu, kayak misalnya kenapa sih nggak boleh tidur, nanti digigit nyamuk gitu, itu kan nggak logis gitu buat mereka. Apa urusannya nyamuk ngegigit sama aku nggak tidur gitu, si anak suka ngejawab tuh. Nah kita harus ngasih aturan, kayak ngasih penjelasan yang logis, kayak kenapa sih aku harus tidur di jam malam gitu, karena ini jamnya istirahat. Nah semua makhluk itu beristirahat di malam hari. Kalau kakak nggak istirahat di malam hari, berarti kakak keluar dari fitrahnya manusia atau makhluk hidup itu. Biasanya kami menjelaskannya seperti itu. Atau bisa juga kami jelasin, kalau kakak nggak istirahat, nanti kakak sakit karena kakak kurang istirahat. Tadi pagi kan kakak udah capek gitu. Jadi ada penjelasan logis yang kita sampaikan ke aturan yang kita berlakukan ke si anak. Kedua, libatkan dalam problem problem solving sederhana. Tadi sudah anak kasih contoh, Ana sama suami itu suka apa ya, kayak ngasih problem, kami berdua misalnya berdebat atau ngerebutin barang, dan si kakak atau si adik itu kami hadirkan sebagai penengah. Nanti mereka yang menentukan siapa yang salah dan siapa yang betul. Atau misalnya si adik lagi main tiba-tiba nangis. Nanti si kakak datang. Kenapa adik menangis misalnya? Misalnya diganggu sama kakaknya yang di rumah. Tadi diganggu kakak itu. Kenapa kakak ganggu adikku? Nah gitu. Dia akan menyelesaikan masalah yang terjadi dengan cara sederhananya anak-anak. Terus yang ketiga, cara melatihnya juga itu dengan menghargai ide dan pertanyaan mereka. Dan ini penting banget untuk para pendidik. Karena yakin di sini yang hadir bukan hanya orang tua, tapi juga para pendidik, para guru yang mungkin ada yang belum menikah dan belum dikaruniai anak. Tapi ini penting banget. Jadi kalau ada anak-anak yang dia banyak banget pertanyaan dan punya ide-ide absurd, itu kita apresiasi aja. Karena bisa jadi dari hal kecil itu berdampak besar untuk perkembangan otaknya gitu. Karena kita kan tidak tahu berapa berapa saraf gitu, berapa sel saraf di otak yang akan nonaktif ketika kita tidak menangkap sinyal itu gitu. Terus tentunya kita arahkan ke hal-hal yang baik. Jadi kalau sekiranya itu tidak baik, langsung kita stop, tapi tentunya dengan cara yang apa yang santun dan bisa dipahami anak dengan baik. Terus yang keempat, ajak main logika. Main logika ini banyak banget permainan ya, apalagi sekarang. Udah Masya Allah banget deh untuk akses latih sensori atau motorik anak itu udah banyak banget hal-hal yang bisa kita gunakan, bahkan dari barang-barang alat rumah tangga yang ada di rumah. Ada puzzle, ada Lego, ada juga coding. Kalau ini contohnya ya, 3 hal contohnya. Dan yang terakhir, melatih empati dan komunikasi. Karena anak thinking ini biasanya mereka kalau nggak apa ya, kalau nggak kita latih perasaannya, empatinya gitu untuk lebih merasakan apa yang dirasakan orang itu, biasanya mereka agak dingin orangnya gitu. Jadi rada bisa dibilang nggak berperasaan gitu kalau udah besar gitu. Rada nggak ngerti nih, nggak bisa baca nih emosi orang. Ini kalau misalnya nggak terkontrol di awal ya. Tapi kalau kita sudah bisa
controlling ini di awal, insya Allah itu tidak terjadi. Selanjutnya, nah ini penutup. Jadi ini closing statement dari Ana. Ketika kita dianugerahi anak thinking, itu adalah anak thinking yang yang diberikan oleh Allah, anugerah otak kiri bagian atas. Jadi itu bukan anak ngeyel atau anak yang suka ngelawan atau anak suka membantah gitu. Tapi dia sedang melatih otaknya untuk mencari kebenaran dari seluruh pertanyaan yang dia punya. Jika kita bimbing, dia akan tumbuh menjadi pemikir yang hebat, yang insya Allah bermanfaat untukmu. Mungkin itu saja yang bisa Ana bagikan eh, pada malam hari ini. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, Ana kembalikan kepada Mbak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Ulfa, Alhamdulillah nggak hanya Bapak Ibu, teman-teman Sobat Berenity Talk aja yang hadir pada malam hari ini bisa mengulang kembali ya tentang thinking, dapat banyak ilmu lagi tentang thinking pada malam hari ini yang sudah disampaikan Bu Ulfa. Eh, Tentunya apa yang sudah disampaikan Bu Ulfa juga berdasarkan pengalaman pribadi juga ya Bu Ulfa. Iya, Karena betul. memiliki dua anak thinking, yang satu thinking introvert, yang satu thinking extrovert. Dan juga mungkin kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Berenity Talk yang punya anak thinking, benar banget seperti apa yang Bu Ulfa juga sampaikan. Salah satunya juga itu tidak mudah percaya tanpa bukti ya Bu Ulfa. Dan rata-rata anak thinking eh seperti itu karena memang sudah seperti itulah yang dianugerahkan oleh Allah ya Bapak Ibu karena dengan cara berpikir mereka. Nah, makanya penting nih untuk orang tua ya, nggak hanya anaknya thinking aja tapi semua mesin kecerdasan ya. Orang tua itu wajib yang pertama testifin dulu ya sebelum anak. Jadi seperti yang Bu Ulfa juga sampaikan, walaupun Bu Ulfa sambil bekerja, sambil berkarir, walaupun Bu Ulfa menitipkan anaknya kepada pengasuh yang mengasuh anak-anak Bu Ulfa, tapi Bu Ulfa juga mentestifinkan pengasuh anaknya tersebut. Kenapa? Karena itu penting sekali untuk mengenal diri. Nah, jadi ketika ada terjadi suatu masalah, hanya dari mesin kecerdasan aja kita udah tahu akar masalahnya itu dari mana. Dan kemudian penyelesaiannya bagaimana yang bisa nyaman diterima oleh pengasuh dan anak kita sendiri. Nah, seperti itu juga untuk orang tua ya yang hadir pada malam hari ini. Jadi Mbak Mira, izin aku cut sebentar ngambil charger ya. Baterainya udah silakan, habis. silakan Bu Ulfa. Oke, nah tapi di sini ya sudah banyak masuk pertanyaan ya. Ini sudah memang sudah waktunya ya sesinya. Jadi untuk tes Tiffin, intinya yang paling pertama adalah orang tua yang wajib tes Tiffin sebelum anak-anaknya ya. Untuk tes Tiffin itu nggak ada batasan usia ya Bapak Ibu, teman-teman. Jadi walaupun Bapak Ibu udah tua, udah berumur ya, mungkin Bapak Ibu sendiri bilang nggak usah lah saya udah tua, saya udah berumur, mungkin udah cukup perjalanan saya udah banyak, kayaknya yang harus dikembangkan anak saya salah, salah banget, eh, bukan apa ya kurang tepat karena eh, orang tua lah yang pertama kali wajib tes Tiffin, mengenal dirinya sendiri, apa yang seharusnya mereka lakukan untuk anak-anak mereka. Nah, jadi kalau untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Berenity Talk yang mau tes Tiffin, ya mungkin bisa dicek melalui link berikut yang Mira kirimkan dari room chat Zoom ya. Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, mudah-mudahan ya insya Allah promotor Steven Brain hadir di setiap kota. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk bisa silahkan memilih promotor terdekat dari lokasi Bapak Ibu semua ya. Silahkan segera lakukan tes Steven ya, jangan anaknya aja tapi wajib orang tuanya dulu ya yang harus dites Steven. Oke, Mira akan buka untuk sesi tanya jawab, sharing dan juga diskusi. Kita masih punya waktu 35 menit lagi untuk Q&A, sharing dan juga diskusi dengan catatan untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Berenity Talk yang ingin bertanya. Tentunya Mira akan maksimalkan 2 pertanyaan saja. Kenapa? Agar bisa memberikan kesempatan bagi para
peserta lain atau teman-teman kita yang lain bertanya juga ya. Jadi mudah-mudahan semua Q&A yang masuk pada malam hari ini itu bisa diselesaikan malam hari ini juga. Dan tentunya Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu dan teman-teman bisa Q&A, sharing dan juga diskusi. Bisa open cam dan juga open mic. Nah, jadi nanti tinggal raise hand aja. Tentunya Mira akan bantu untuk arahkan pertanyaan atau hal yang ingin di-sharing ataupun didiskusikan. Oke, apakah ada yang mau bertanya langsung? Kalau tidak ada, Mira arahkan dulu ke room chat Zoom ya, Bapak Ibu. Nah, Mira baca dulu. Oke, Mira bantu baca ini pertanyaan dari Ibu Resti. Pertanyaannya, suami saya insting, anak-anak kami sensing introvert dan thinking extrovert laki-laki. Suami saya suka pusing lihat anak-anak kalau pada berantem. Gimana ya mengatasinya? Wah, silakan Bu Ulfa tanggapannya. Ya, izin ya Mbak Mira bantu jawab nanti kalau kurang memuaskan boleh Mbak Mira bantu backup. Dari penjelasan Bu Ulfa aja yang tadi sebelumnya udah menjelaskan banget detail bahkan ya dengan Ibu mesin kecerdasannya insting tapi penjelasannya udah detail banget Bu Ulfa luar biasa Masya Allah. Masya Mira Allah. aja takjub. Terima kasih Mbak Mira, Masya Allah Barakallah Fik. Untuk Bu Resti izin jawab ya Bu Resti. Suami ibu insting. Kalau ibunya apa ya? Kalau Bu Restinya kalau boleh tahu. Sensing, Bu. Sensing introvert. Yang anak kan berarti anak ibu ada yang sensing introvert juga. Iya, betul. Oh, baik. Izin jawab ya Bu. Kalau untuk anak-anaknya kalau boleh tahu di usia berapa? Yang sensing introvert itu 7 tahun, yang thinking extrovertnya 3 tahun. 7 dan Hmm, 3 tahun. 7 dan 3 ya. Type. Karena apa ya? Karena sama-sama otak kiri ya. Kalau saya sih boleh apa namanya? Boleh mengusulkan dibiarin aja Bu. Maksudnya selama itu masih dalam batas wajar ya. Karena kan biasanya kalau sesama otak kiri itu mereka berantemnya itu berantem berantem data gitu biasanya. Misalnya si abang mau nunjukin hal yang baru gitu, si ade si abang maunya si ade misalnya main dengan cara dia gitu. Tapi si ade punya teorinya sendiri gitu. Apalagi ini kan adanya ekstrovert ya. Punya teori sendiri atau misalnya si adenya udah terdistrak dan itu biasanya nanti jadi pemicu tuh. Lain cara, beda data gitu. Biasanya mereka jadi pemicu untuk mereka bukan berantem sih sebetulnya lebih ke apa ya? Ya berantem-berantem anak-anak lah gitu. Kalau kalau boleh saya sarankan sih dinikmatin saja. Oh iya, ada yang suruh minta maaf sama kakak ya. Iya, jadi suaminya untuk menikmati fase itu saja gitu, Bu. Selama masih di dalam batas wajar. Kalau sudah pakai kekerasan, mungkin bisa turun tangan. Tapi kalau melihat dari bapaknya, memang nanti si bapak akan agak sedikit lelah sama yang sensing. Karena sepengetahuan saya dari sirkulasi komunikasi Stephen itu, insting itu kan dia ditaklukkan sama sensing gitu ya. Dan tersupport si bapak sama anaknya yang 3 tahun si thinking gitu. Seru sih ini eh, apa namanya komunikasi keluarganya. Gimana Bu Resti terbantu kah? Atau mau ditambahin? Ya, silakan Bu Resti ada tanggapan lagi? Iya, kadang tuh karena mungkin insting kan katanya pendamai ya, Bu ya. Jadi tuh Mm-mm. katanya tuh suka capek gitu kalau melihat anak-anaknya pada berantem. Kalau saya justru lebih santai gitu ngadepinnya Iya, gitu kan. Ya kan. Tapi kalau suami tuh kayaknya lelah banget gitu loh kelihatannya tuh menghadapi anak-anak tuh kalau udah berantem gitu. Jadi ya dinikmatin aja berarti ya Bu ya. iya, mungkin Ibu bisa nguatin suami kan. Kan karena Ibu sensing juga. Jadi insya Allah suami bisa lebih mudah Ibu afirmasi gitu. Nggak apa-apa, Pak. Kita nikmatin aja. Nanti bentar lagi mereka udah sibuk masing-masing sama sekolahnya. Ntar nggak bisa ada pemandangan ini lagi. Gitu. Baik, terima kasih. Sama-sama, Bu Resti.
Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Resti untuk pertanyaannya dan juga terima kasih Bu Ulfa atas tanggapannya. Dan juga di sini sudah ada yang raise hand dari Ibu Ade Oktavia, Insting dari Medan. Silahkan Bu Ade, apakah mau sharing, diskusi, atau Q&A? Saya mau Q&A, Mbak. Boleh ya? Silahkan Bu Ade, boleh dong. Oke, Sama-sama insting nih. iya benar. Cuman saya punya anak yang nomor satu itu thinking introvert. Terus yang nomor dua tuh insting perempuan. Yang pertama ini dia cowok, Mbak. Ya kan? Jadi dia sekarang kelas 7 atau satu SMP. Nah, aku tuh jadi kayak Tom and Jerry sih kadang lihat dia ya. Suka gemes. Gemesnya kayak gini. Dia itu kalau sudah coba sesuatu, kalau sudah tahu tuh langsung kayak, ah udah ah gitu loh. Jadi kan aku keselnya tuh ya harusnya lebih didalamin lagi gitu kan. Karena pada dasarnya kan thinking itu lebih gampang belajar ya gitu. Kayak misal musik, belajar piano dia cepet nangkap, tapi kalau udah tahu langsung lepas. Terus sekarang itu gimana gitu baiknya Mbak Mbak Ulfa supaya dia tuh punya tanggung jawab atas apa yang udah dipilih gitu. Kalau pelajaran sekolah sih tidak terlalu buruk, tapi tidak terlalu yang wah juga gitu. Itu aja sih Mbak Ulfa. Oh, Masya Allah. Bu Ade izin salam kenal nih sama-sama Medan. Kalau boleh tahu, Ibu Medannya di mana ya? Saya di Amplas Mbak. Oh, saya Medan area. Nggak terlalu jauh sih. Hmm. Kalau untuk golongan darahnya, Bu, Kebetulan dia O. yang TI. Apa Mbak? Yang si abang yang TI, golongan darahnya O. Dia O, iya TI. Kalau Ibu sendiri, Aku A ya, oh A sama berarti kita. insting A. Insting, Oh iya. insting ke thinking-thinkingan. Nah, ya izin merespon buat tadi yang si abang. Apa namanya? Kalau boleh tahu untuk les kan itu berarti terkait les ya. Kayak tadi kan ada les piano ibu bilang ya kalau nggak Iya. salah. Mm-mm. Untuk les-les itu yang dia ikutin itu dia minta sendiri atau dari ibu fasilitasi. Sebenarnya sih aku awalnya fasilitasi ya, karena melihat dia juga suka kan. Jadi aku fasilitasi kayak itu sih kayak coding apa aku fasilitasi. Cuman kalau udah tahu dia lepas gitu loh Mbak Ulfa. Tapi Ngeselin. dia tapi dia nggak minta. Minta sih kalau yang coding dia minta. Heeh. Kalau yang les piano memang awalnya aku, tapi di tengah-tengah dia suka, tapi Mm-mm. setelah itu udah gitu. Kalau apa izin 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 sharing ya Bu Ade. Siap. Untuk yang seusia itu sih sebenarnya belum punya data ya. Kenapa nih anak atas? Karena sebelumnya suami kan ada sekolah juga di Deli Serdang. Ada juga salah satu murid kami sekarang itu mereka beliau sudah di kelas 8 SMP, tingkat SMP. Eh, MK-nya thinking introvert juga, tapi lumayan fokus dan lumayan menuntaskan. Kalau boleh saya tanya, si Abang punya kebiasaan baca buku nggak? Kalau Atau dulu sih iya, cuman sekarang udah lebih ke game sih, Mbak. nah itu yang mungkin mendistrak Bu Muhammad. Hmm. Ya, biasanya karena memang dampak dari game itu dia lumayan apa ya? Game itu kan dia ada yang modenya mainnya cepat, ada yang mode mainnya lambat kan, Bu Ade. Apalagi sempat dia kena YouTube, yang mana YouTube-nya itu tontonan videonya yang Reels tuh. Reels yang cuma Hmm. sekian per second itu per detik langsung ganti, ganti, ganti. Nah, itu memang rupanya berpengaruh banget sama sistem sistem kerja si anak gitu. Karena kami punya base data dari sekolah suami. Ini ada anak thinking sama-sama TI nih dua-dua. Yang satu di kelas 8 SMP, yang satu lagi itu di kelas 3 SD kalau anak nggak salah, 3 atau kelas 2 SD gitu. Tapi si TI yang satu tidak tersentuh gadget sama sekali sama orang tuanya. Jadi dia punya rutinitas, rutinitas itu dari bangun sampai tidur itu teratur dan dia punya harus harus tuntas baca buku. Nah, kalau yang satu lagi TI ini itu jam gadgetnya nggak diatur orang tua. Nah, itu memang beda banget. Memang yang sama-sama cepat dan mudah memahami, cuman yang kena gadget ini dia nggak tuntas, Hmm. nggak tuntas dan nggak amanah gitu. Nah kalau yang satu ini namanya itu Zai dan Ali, yang Zai dan Ali ini yang dia suka baca buku itu tuntas dan masya Allah semuanya terlaksana dengan baik.
Dan sedikit sharing, Bu Ade, anak kami yang T ini yang pertama si kakak itu sempat juga kecanduan gadget. Jadi kemarin pas kami momen pulang kampung, itu kami stop semua gadget 10 hari mereka puasa. Gadget itu ya lumayan lah. Ada drama demam. Kan anak thinking ini keras kepala ya. Iya, benar. Ya lumayan ngelawan gitu. Betul-betul ditahannya lapar. Dia tuh nggak mau makan gitu. Sampai mencret, sampai demam. Si ayahnya udah ini nih udah layak kita kasih aja. Jangan. Ini anak kita, kita tahu dia lagi kuat-kuatan. Kalau kita kalah sekali selesai kita gitu. Jadi kan saling menguatkan nih pasangan. Terakhir alhamdulillah nurut mau makan. Sekarang stop. Alhamdulillah sampai hari ini dari kami kepulangan kemarin itu stop dan lebih mudah diatur, regulasi emosinya juga enak, komunikasi sama dia juga enak, nggak ngotot. Pokoknya lebih tertib lah alhamdulillah gitu. Mungkin itu Hmm, sih Mam, kalau boleh izin dan saran. berarti lebih ke manajemen untuk gadgetnya ini berarti ya Mbak Ulfa ya, yang perlu di Iya, ini. dia setiap hari boleh akses Mam atau ada waktu tertentu. Sebenarnya sih ada waktu tertentu ya. Saya Hmm. tempatin jamnya juga. Cuman kadang-kadang saya kecolongan juga karena saya Nah, kerja kan ya. Nggak mm, 24 jam di rumah. dan anak TI ini kan dia sebenarnya potensi jenius, Mam. Jadi kalau dia udah dapat polanya nih, ibuku naruh di sini, kodenya ini, passwordnya ini, itu dia udah bisa ngakses sendiri. Iya bener-bener sih Mbak. Aduh, kan makanya saya jadi pusing sebenarnya. Tapi saya cobalah manajemen Lah, gadgetnya. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Ya, makasih ya Mbak. Sama-sama, Bu Ade. Oke, terima kasih Bu Ade atas pertanyaannya dan juga Bu Ulfa yang sudah menanggapi. Oke, nah Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Febriana. Nah, pertanyaannya, anak saya thinking introvert, dilihat dari potensinya pinter di akademik, tapi untuk saat ini belum kelihatan potensi di akademiknya, malah cenderung ketinggalan dari teman-temannya. Padahal sudah les juga. Bagaimana cara menggali agar akademiknya bisa lebih baik? Silahkan Bu Ulfa tanggapannya. Iya, terima kasih untuk Bu Febri yang sudah mau sharing malam hari ini. Kalau boleh tahu usia anaknya di berapa tahun ya, Bu? 10 tahun, Bu. 10 tahun itu kelas 5, kelas 4 ya? Iya, ini kelas 5. Kelas 5. Izin kalau untuk Bu Febri sendiri sudah tes titit? Belum. Eh, iya, baik. Jadi saya apa namanya nyari polanya dari anak aja ya kalau gitu. Iya, iya. Bu Febri izin sebelumnya kalau untuk aktivitas ini si Ade apa si kakak nih atau si abang manggilnya? Baru satu ini, si adik. Si Ade. Si Ade ini Ya, untuk aktivitasnya itu ada rutinitas yang diatur kah atau gimana? ya Ada kalau jad. sekolahnya kan kebetulan full day, Bu. Jadi dari jam 7 pulang sampai rumah itu jam 4. Terus nanti Mm-mm, dia main sebentar, habis itu habis maghrib dia les. mm-mm, Les sampai jam 8. Terus mm, habis itu jam 8 dia hafalan sampai jam 9 tidur gitu. Terus nanti kalau misalnya Sabtu Minggu kan dia libur. Lah Sabtu mm. Minggu itu dia bebas, nggak belajar, terus pegang HP. Lah mas saya itu pegang HP-nya itu saya kasih, saya jamin, tapi dianya wah terus-terusan seperti Mm, itu. mm. Kalau boleh tahu di sekolah pergaulan sama komunikasinya ada masalah atau enggak Bu? Sama rekan sama kawan-kawan kelasnya? Kalau itu sih nggak ada itu, berjalan lancar semua. Cuman memang kan anaknya itu kalau bahasa kan emang itu apa ya, belum, artikulasinya itu belum jelas. Jadi dia itu belum bisa mengucap R kayak gitu loh. Hmm. Jadi kalau misalnya untuk nulis mesti masih ada ketinggalan huruf-huruf tertentu seperti itu. Hmm. Baik. Izin ya Bu, izin izin sharing nih ya. Khawatir saya Ya. nanti kalau ada salah penyampaian atau kata mohon maaf. Kalau yang saya lihat ini kan fitrahnya anak thinking, apalagi dia introvert itu kan mereka sebetulnya potensinya jenius ya, potensi jenius. Iya. Terus kalau mereka memang memang otaknya itu terasah dan terpakai dengan baik dengan maksimal, biasanya mereka itu punya tingkat apa ya?
tingkat percaya diri lebih tinggi biasanya dibanding kawan-kawannya yang lain. Dan itu yang bikin mereka sebetulnya semangat untuk apa ya, semangat supaya dapat hasil belajar yang baik. Jadi mereka memang mengejar akademik. Nah, ketika anak kita tidak apa ya, tidak terlihat potensinya ke arah situ, berarti ada yang harus dievaluasi dari bagian di dalam diri si anak, karena ini kan introvert ya Bu ya. Jadi Ya. dari dalam dirinya tadi seperti kan Ibu tadi ada sharing sedikit, di beberapa pelafalan huruf, misalnya huruf R dia masih kurang. Nah mungkin di situ dia ada rasa nggak percaya dirinya di situ Bu. Jadi rasanya harus dituntaskan gitu. Mungkin dia jadi malas ngomong atau dia misalnya jadi temennya sedikit gitu karena mungkin khawatir, kan udah kelas 5 tuh ya. Biasanya anak sekarang kan ngeri-ngeri ya, mohon izin ya Bu. Agak apa ya, kadang pergaulan walaupun misalnya sekolah sudah mencoba mengcover, tapi kan pasti anak-anak yang punya bibit-bibit bully itu kan pasti ada di setiap lingkungan gitu, dan kita tidak bisa menghindari atau merekayasa itu gitu kan dari dunia anak kita. Nah, kalau anak Iya. tinggi itu kalau sudah sempat mengalami itu biasanya dia memang akan agak ngedown gitu, Bu. Jadi Hmm. boleh usul dan saran dan sharing, tuntaskan hal yang mungkin terlihat sepele, tapi sebetulnya itu yang menunjang kepercayaan diri dia supaya dia percaya diri di akademiknya, supaya dia berani tampil dan berani memberikan pendapat gitu, kalau boleh usul. Oh iya iya iya. Ya Bu. Terima kasih Bu Febri. Iya, iya, makasih. Oke, terima kasih Ibu Febriana atas pertanyaannya dan juga Bu Ulfa yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Winanda. Bagaimana membimbing anak thinking introvert untuk menghafal ayat-ayat pendek dan doa sehari-hari? Anak saya 5 tahun, kalau disuruh baca doa di sekolah malas katanya. Oke, silahkan Bu Ulfa tanggapannya. Sama Bu, sama kayak anak saya. Kalau disuruh baca doa ada alasannya gitu. Apa kalau saya sih karena kita sama ya, ini kan masih di tahap golden age ya, 0 sampai 5 tahun. Kami menolak apapun dia itu kami biasakan aja gitu. Jadi walaupun dia menolak, tetap dia harus tuntas mendengarkan sampai selesai aktivitas itu. Contoh misalnya dia keluar kamar mandi, itu selalu saya tahan depan pintu, baca dulu doanya. Gufronaka, walaupun dia tidak melafalkan, tapi saya lafalkan aja secara jahar gitu, secara keras. Mau tidur, ayo baca dulu doanya. Bismika Allahumma amutu wa ahya gitu. Terus misalnya bangun tidur, Alhamdulillahilladzi, walaupun dia nggak ngikutin, tapi selalu kami bacakan gitu. Dan suatu waktu apa namanya, surprise terucap sendiri sama dia tanpa sadar gitu. Jadi sebenarnya kalau dia nggak mau ngikut atau dia alasan males itu mereka cuman sedang apa ya, sedang ngeles.com. Yang penting kita biasakan karena kan kunci si anak thinking tadi itu adalah rutinitas dan terstruktur gitu. Kalau kita strukturkan itu, nanti insya Allah dia mengikut walaupun dia mengeles alasan dan lain sebagainya, tetap fitrahnya akan ngikut. Jadi solusinya Ibu contohkan secara jahar, secara lafal, dilafalkan aja. Jadi dia akan ikut dengan sendirinya. Mungkin itu Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih Bu Ulfa, karena anaknya juga masih di bawah 7 tahun, jadi masih banyak mencontoh juga dalam proses mencontoh ya Bu Ulfa. Ya betul. Iya, nah jadi memang belum, walaupun dia sebagai seorang thinking, tanggung jawabnya juga tinggi, tapi sebagaimana perkembangan otak anak di bawah usia 7 tahun juga masih dalam proses mencontoh. Jadi masih perlu banyak kesabaran untuk mencontohkan doa-doa ya, dijadikan SOP lah sehari-hari begitu ya Bu Ulfa. Kalau Betul. doa-doa dijadikan SOP sebelum masuk kamar mandi, sebelum tidur, nah jadi terbiasa. Mm-mm. Oke, terima kasih Bu Winanda atas pertanyaannya dan juga Bu Ulfa yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Erlina Bernadette. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengajari anak komunikasi kepada orang luar dan empati yang baik untuk anak thinking? Anak saya 1, biar tidak jadi orang yang egois. Terima kasih, Bu. Oke, silakan Bu Ulfa tanggapannya. Ya, sama-sama izin sharing. Kalau komunikasi supaya tumbuh rasa empati dari dia untuk orang luar itu
biasanya kalau pengalaman saya pribadi itu ya saya sering ajak untuk apa namanya, hmm, apa ya, selain bahasa muamalah, apa ya Kak, bahasa Indonesianya selain muamalah, sering saya ajak untuk bersosialisasi dengan tiba-tiba. Sering saya ajak bersosialisasi dengan orang luar. Jadi kadang saya sharing, misalnya ngasih dia lihat video, ini si kakak nih, si thinking introvert. Jadi saya sharing misalnya ngasih lihat video anak Palestina yang lagi perang, susah makan. Atau nanti saya bawa jalan gitu kan, kami naik beca, terus melihat ada yang eh, minta-minta di tengah jalan, misalnya gendong anak atau apa itu, saya ngajarin empatinya melalui bukti nyata gitu. Karena kan thinking ini mereka sebetulnya butuh data valid gitu. Jadi saya ngasih data valid langsung, ini loh ada kehidupan orang yang tidak seberuntung kita. Ada mereka yang susah untuk memakan, ada yang mereka nggak punya tempat untuk tinggal. Jadi dari situ dibangun rasa empati dan juga dari kita sendiri juga mencontohkan ke mereka sifat dan sikap itu gitu. Misalnya dengan membiasakan ada hari di mana kita berbagi dan kita melibatkan anak untuk ikut serta, kayak mereka nyiapin mau diberbagikan apa, mereka ikut membagiin. Kalau kami kan biasanya di bulan Ramadan itu ada momentum itu gitu ya, atau misal di hari Jumat. Nah mungkin Nah, mungkin itu bisa dibudayakan gitu, Bu Erlina Bernadette. Mungkin itu sih dari saya. Oke, terima kasih Bu Ulfa tanggapannya. Bener banget ya untuk Bu Erlina. Nah, ini kita juga belum tahu ya kira-kira Bu Erlina apakah sudah tes TIFIN atau belum. Nah, apalagi anak thinking ya, memang dari segi komunikasi, mungkin izin Mira tambahkan juga ya Bu Ulfa. Anak thinking itu komunikasinya, bisa dibangun kalau dia sudah sekolah ya, minimal SMP gitu, bisa gabung-gabung organisasi. Nah, jadi cara dia bersosialisasi, itu dimulai dari organisasi. Nah, jadi komunikasinya thinking ini kan bukan kayak mesin kecerdasan, misalnya sensing, feeling, atau insting ya, yang kalau ngomong itu sederhana, suka ceplos-ceplos, suka masuk di mana aja gitu. Nah, apalagi thinking itu kan kalau komunikasinya juga yang kelas atas atau high class gitu ya Bu Ulfa ya, yang kalau komunikasi itu harus ada maknanya, harus ada tanggapan yang logis. Nah, itu bisa dimulai dari organisasi dulu. Nah, kemudian juga, empatinya thinking berdasarkan sebab dan akibat juga. Nah, itu juga bisa jadi salah satunya. Jadi misalnya, "Kenapa ya saya harus menolong orang ini? Apa ya penyebabnya, dia bisa seperti ini? Akibatnya apa ya harus saya tolong?" Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi betul yang di Ibu Ulfa bilang diberikan data. Jadi nanti dia akan memproses sendiri ya dari cara dia berpikir, "Kenapa ya saya harus bantu?" Nah, jadi dia nggak akan bantu orang memang, seperti misalnya orang feeling atau insting yang sedikit-sedikit melihat orang kesusahan langsung dibantu, enggak, Ya, betul. gitu. Dia Oke. nanti ada persentasenya tuh. Oh, ini cocok dibantu. Oh, ini tidak cocok. Iya, bener bener. Ini misalnya nih ya kan orang, kalau dia ngelihat lingkungannya atau dari cara komunikasi orang yang mau dia bantu, sederhananya aja deh ya, saya juga punya, eee papa itu thinking. Kalau misalnya di jalan itu suka ada namanya Pak Oga gitu ya. Nah, tapi papa saya tuh tahu lingkungannya itu memang benar-benar buruk. Jadi uang yang dikasih orang itu digunakan untuk hal yang, kebanyakan cenderung tidak baik, seperti ngelem, narkoba, nah seperti itu. Nah, jadi itu yang jadi data tuh sama orang thinking, nah yang seperti ini harusnya nggak usah kita bantu, karena tanpa ada dia pun sebenarnya kita bisa nyebrang sendiri gitu. Malahan kalau ada dia makin sulit kita nyebrangnya, makin dia mendahulukan orang yang mau dikasih uang dulu, nah seperti itu. Nah jadi data-data atau cara berpikir thinking itu seperti itu cenderung. Jadi empatinya muncul dari sebab dan akibat. Biasanya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Erlina untuk, pertanyaannya dan sekali lagi terima kasih Bu Ulfa atas tanggapannya. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Oh sudah siap ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya Bu Ulfa ya. Alhamdulillah selesai Oke, juga. oke. Kalau begitu karena belum ada ini ya, kalau karena belum ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu, jadi izin Mira share screen sebentar boleh ya Bu Ulfa? Ya silakan Mbak. Ya, Mira mau share screen dulu ya. Sedikit informasi untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini ya. Kita kan sudah banyak nih membahas tentang Stephen ya, walaupun malam hari ini kita hanya membahas tentang thinking aja karena Brainity Talk itu di setiap hari Rabu punya tema yang berbeda-beda dari mulai mesin kecerdasan sensing sampai dengan insting. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu udah tes Stephen 50% masalah hidup itu selesai ya. Jadi mulai dari diri sendiri sebagai orang tua, punya anak atau punya pasangan. Nah, itu 50% masalah selesai. Nah, tapi gimana sih kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman mau mendalami lagi tentang ilmu atau konsep Stephen, terlebih lagi khususnya tentang 9 personality genetik, nggak hanya tentang 9 personality genetik aja, tapi Bapak Ibu atau teman-teman juga bisa melihat kehebatannya dari dasar-dasar konsep Stephen. Nah, jadi kenapa ya, konsep Stephen ini bisa menjawab segala hal ya, segala aspek di kehidupan kita. Nah, itu, Bapak Ibu juga bisa dapatkan dari workshop Stephen level 1. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar workshop Stephen level 1, sebagai 5 pendaftar pertama diberikan special rate dari investasi normal itu Rp999.000 menjadi Rp699.000. Insya Allah akan diadakan di hari Sabtu ini, tanggal 9 Agustus 2025 ya Bapak Ibu, dilaksanakan online by Zoom dari mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore yang akan dibersamai oleh Pak Adi Novian. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar silakan screenshot aja ya flyer ini dan hubungi nomor admin yang sudah tertera di flyer. Oke. Nah, itu dari workshop Stephen level 1. Nah, kemudian ada lagi workshop Stephen level 2. Nah, apa sih bedanya dengan workshop Stephen level 1 ya? Kalau di workshop Stephen level 1 itu atau WSL 1 itu dilaksanakan cuma 1 hari, Bapak Ibu 1 hari penuh ya. Nah, tapi kalau WSL 2 ini dilaksanakan 3 hari berturut-turut, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore dan diisi oleh 3 pembicara. Dimulai dari Solver Ferry, Coach Yardian, dan juga Bu Sri Wahyuni. Nah, insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 22 sampai 24 Agustus 2025. Nah, perbedaannya dari WSL 1, kalau WSL 1 itu tentang konsep Stephen hanya mempelajari dasar-dasar dari konsep Stephen aja, tapi Bapak Ibu sudah sangat mengenal sekali ya tentang 9 personality genetik dari WSL 1. Nah, tapi untuk lebih dalamnya lagi, Bapak Ibu akan dapatkan di WSL 2 ini. Nggak hanya itu aja, Bapak Ibu juga tentunya akan dibantu untuk membuat social rules dan KKM Bapak Ibu sendiri. Nah, ini nanti yang akan jadi pegangan atau tujuan ya ke depannya mau seperti apa, bagaimana. Nah, ini nanti akan dibahas di WSL 2. Selain itu, Bapak Ibu kalau udah mengikuti WSL 2 juga bisa membuka peluang menjadi promotor Stephen Brain. Nah, contohnya seperti Bu Ulfa yang hadir bersama kita pada malam hari ini ya, juga berprofesi sebagai promotor Stephen Brain. Dan bedanya kalau dari WSL 1, kalau Bapak Ibu, udah bisa ikut WSL 1, udah selesai, udah lulus, nah nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa mengikuti workshop Stephen tematik, yang lain. Jadi contohnya WST Couple, WST Parenting yang membahas tentang, eee konsep-konsep khusus dari Stephen. Nah, contohnya ke Stephen Couple, Stephen Parenting, Stephen HR, Stephen Business, Stephen Marketing, banyak banget yang bisa Bapak Ibu ikuti. Nah, syaratnya yang pertama adalah lulus WSL 1. Nah, tapi kalau Bapak Ibu udah lulus WSL 2, udah bisa berprofesi sebagai promotor Stephen. Nah, jadi kalau memang Bapak Ibu punya niat ya atau berniat untuk menjadi promotor Stephen Brain, Bapak Ibu langsung bisa mengambil paket peluang usaha promotor Stephen. Nah, jadi sudah dilengkapi, WSL 1 sampai WSL 2, kemudian juga diberikan, sudah, lengkap dengan alat tes Stephen, kemudian ID promotor, untuk tes Stephen dan juga dibantu untuk instalasi
aplikasi untuk Bapak Ibu tes Tiffin dan juga beberapa banyak sekali ya yang akan Bapak Ibu dapatkan benefitnya ketika bergabung menjadi promotor Tiffin Brand seperti soft copy marketing, kits-kits yang lain ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya bergabung menjadi promotor Tiffin Brand, jadi Tiffin Brand itu punya satu forum yang di mana Bapak Ibu sudah banyak difasilitasi mulai dari flyer, kebutuhan-kebutuhan, proposal, dan lain-lain. Nah, jadi insya Allah nggak akan bingung dan tetap akan didampingi. Jadi komunikasi itu nggak akan terputus hanya sampai di proses pembelajaran WSL 2 aja. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar sebagai promotor Tiffin, biaya investasi normalnya itu Rp10.500.000, tapi Bapak Ibu sebagai 5 pendaftar pertama mendapatkan special rate menjadi Rp8.299.000. Nah, untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu mungkin bisa screenshot aja ya, flyer ini, nanti silahkan hubungi nomor WhatsApp yang sudah tersedia. Oke, segitu dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi yang Mira sampaikan bisa memberikan manfaat ya untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Oke, nah sebagai penutup ya, di sini ada 2 pertanyaan yang masuk ya, tapi karena waktu kita sudah di jam 20:55 waktu Indonesia Barat, mmm ini masuk pertanyaan dari Ibu Nadira dan Ibu Dian. Nah, tapi pertanyaan Ibu Dian cukup panjang, jadi izin mungkin kita bisa bahas di minggu selanjutnya ya Ibu Dian, mohon maaf sebelumnya. Kalau begitu, Mira akan bacakan dulu pertanyaan dari Ibu Nadira ya. Nah, oke. Nah, eee, nah oke, ini satu pertanyaan lagi boleh ya Bu Ulfa ya, karena mohon maaf Bapak Ibu memang jadwal Zoominar Brainity Talk dimulai dari jam 19.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 21.00 waktu Indonesia Barat, dan juga kebetulan, Bu Ulfa juga ada kegiatan lagi setelah ini dan juga, mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada aktivitas lagi besok, jadi izin, kita bantu bacakan pertanyaan dari Bu Nadira aja ya, sebagai penutup pertanyaan pada malam hari ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara anak thinking belajar baik itu dalam pelajaran akademik ataupun non-akademik? Silakan Bu Ulfa, apakah masih hadir? Masih. Oke, izin Bu Ulfa, ini satu pertanyaan lagi boleh ya Bu Ulfa? Boleh, boleh. Oke, terima kasih Bu Ulfa, silakan Bu Ulfa. Eh, Sebentar. Ya. Izin bantu jawab. Ini pertanyaannya sebetulnya dari salah satu pengajar di kelas Sensoriland nih, Mbak Mira. Jadi kami manggilnya Miss Teteh. Wah, berarti Miss Tete bisa langsung konsultasi ya sama Bu Ulfa langsung nih sebenarnya. Nggak harus Iya, dari Branity Talks. Tapi silakan Bu Ulfa, ini bisa jadi pembelajaran juga ya untuk Bapak Ibu yang lain. untuk apa namanya? Apa tadi pertanyaannya, persiapan belajar ya? Iya, Di akademik maupun non akademik. Kalau dari materi WST Learning dan Teaching itu dia ada metode belajar, cara belajar sesuai dengan mesin kecerdasan gitu. Nah, karena malam hari ini tidak membahas fokus terkait introvert dan ekstrovertnya, jadi saya bahas yang secara umum aja ya, secara thinking. Jadi dia itu ada proses sebelum belajar sama saat memulai belajar. Nah, kalau sebelum belajar itu biasanya anak thinking itu mereka memang harus fokus gitu. Jadi kalau bisa misalnya ada hal-hal yang mendistraksi pikirannya, itu kalau bisa dijauhkan dulu. Kalau untuk zaman sekarang kan biasanya yang paling menghambat itu adalah si HP gitu, si gadget. Jadi sekiranya Teteh mau belajar, itu bisa jauh-jauhin dulu dari HP-nya, matikan bunyi notifikasinya, atau hal-hal lainnya yang mengganggu, misalnya kayak bunyi pintu dibuka gitu. Atau misalnya teriakan adik-adik dari rumah sebelah gitu. Itu bisa dikondisikan gitu. Jadi cari apa namanya, tempat yang kondusif yang memang meminimalisir distraksi tadi. Terus itu persiapan sebelum belajar. Terus kedua, saat mau belajar itu kita butuh apa namanya, si thinking ini dia butuh
fasilitas. Fasilitasnya itu yang paling penting adalah buku gitu. Kalau misalnya buku kan sekarang itu ada juga e-book ya, yang modelannya elektronik. Nah itu kalau bisa dipastikan lengkap tersedia alatnya. Jadi ketika butuh akses data, itu bisa langsung searching gitu. Searching by doing. Jadi nggak sempat terskip nyari apa dulu gitu. Nah kalau misalnya khawatir sempat terjeda, nanti ketika lagi nyari ternyata terdistrak misalnya mau minum, mau makan, ada orang datang atau apa lain, nanti jadi nggak lanjut belajar. Nah, ketika belajar, dia ada metode belajar sendiri, ada metode belajar di kelas. Kalau di kelas itu usahakan cari bangku yang duduknya di depan. Dan cari ruang lingkungan belajar itu ketika di sekolah itu yang memang ada apa ya, eh, eh, munafasah, apa ya kalau bahasa Indonesianya, suasana belajarnya itu hidup gitu. Jadi anak muridnya itu aktif berlomba-lomba gitu ketika menjawab pertanyaan. Oh saya bu, itu biasanya anak thinking akan lebih hidup karena dia akan terpacu untuk menjadi orang yang nomor satu ketika menjawab. Gitu. Nah, kalau misalnya ketika belajar mandiri, pastikan setelah memahami materi itu dievaluasi pakai kuis lagi, pakai soal atau esai supaya menguji hasil kepemahaman. Nah, biasanya esai yang digunakan itu kalau bisa sih yang dia langsung keluar skor. Jadi supaya lebih terpacu, oh aku nilainya 70. Karena kan orang tinggi itu butuh data, mereka suka gitu melihat angka. Itu sih mungkin dari Ana sarannya untuk metode belajar di akademik maupun non-akademik. Oke, baik. Terima kasih Bu Ulfa untuk tanggapan terakhirnya atas pertanyaan terakhir juga ya sebagai penutup malam hari ini dari pertanyaan Bu Nadira. Terima kasih sekali lagi Bu Nadira untuk pertanyaannya. Tadi sebelumnya Bu Ulfa udah banyak ya menceritakan tentang sekolah-sekolah yang Bu Ulfa juga apa manajemen juga ya. Nah, mungkin boleh juga disampaikan nih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini itu nama sekolahnya apa Bu Ulfa dan juga alamatnya di mana. Mungkin bisa jadi informasi yang Bu Ulfa sampaikan itu memberikan manfaat ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Silakan Bu Ulfa. Ya Mbak Mira nggak bilang. Kalau gitu disiapin materinya. Taib. Kalau untuk di daerah Medan, kami alhamdulillah ada diamanahi untuk beberapa instansi pendidikan. Jadi ada di jenjang 0 sampai 5 tahun, kami buka kelas namanya Sensoriland. Jadi kan ada piramida berpikir ya. Piramida berpikir anak itu kalau paling dasar itu dia stimulasi sensorik sama motorik. Nah, di 0 sampai 5 tahun itu kita mengasah yang piramida yang paling bawah. Harapannya sebelum mereka masuk ke dunia TK atau ke dunia SD itu mereka sudah memiliki kesiapan mental secara psikis, secara fisik untuk belajar. Nah, kalau untuk lokasi kelas sensorilan itu dia ada di Jalan Medan Area Selatan. Itu dekat banget juga sama rumah kami. Jadi kalau misalnya mau sambil konsultasi juga ahlan wa sahlan. Kalau untuk yang tingkat SD, itu kami ada di Jalan Anggrek 3, Deli Serdang. Dia itu melewat Unimed, naik ke atas nanti masuk perumahan Citraland, terus di belakang Wilmar, nah itu masuk ke Jalan Anggrek 3. Di situ dia ada jenjang SD, Sekolah Islam Kotrunada, sama ada SMP, kita kasih namanya Ma'had Lugoh. Di SD itu dia apa namanya? Didikannya berbasis apa namanya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Apa nih Mbak Mira, aku teh lupa bahasa Indonesianya. Apa namanya? Pembentukan apa namanya? Kepribadian. Jadi di sana itu yang di SD itu kita lebih apa namanya? Concern ke fitrah mereka misal. Jadi kan di SD itu kelas satunya nanti ada tes Pipin. Nah, nanti dari situ kita bisa petakan nih anak metode belajarnya seperti apa. Jadi kami tidak sistem menjudging ya, walaupun mungkin nanti ketika prakteknya masih ada sebagian guru karena kan seperti yang kita ketahui gitu, ketika praktek pasti biasanya ada human error di lapangan. Nah itu biasanya kami tidak menjudging anak, misalnya oh dia nggak mau, oh dia mau gitu. Nanti kami tapi cari tahu nih anak apa kemarin, oh nih anak otak kiri, oh otak kiri nggak gitu metodenya. Jadi kami lebih ke situ. Komunikasinya kami usahakan antara guru, murid dan manajemen sekolah itu sehat dan juga ke orang tua. Terus di SMP kita ada Ma'had Bogoh Kotrunada, dia fokus atau konsentrasinya itu ke bahasa Arab. Dan untuk kuliah kami ada kuliah Sunni yang warnanya hijau-hijau tuh. Kalau misalnya mau searching di Instagram bisa, dia udah verified centang biru. Mungkin itu aja Mbak Mira.
Oke, baik. Terima kasih Bu Ulfa. Kalau itunya ada nggak Instagramnya Bu Ulfa? Dari Instagramnya Sensoriland, SD, SMP ada, sampai kuliahnya. Ada ada, semua? ada semua, tapi Mbak Mira tadi nggak bilang, jadi kami nggak nyiapin. Boleh dibantu ketik aja Bu Ulfa atau Mira bantu cari. Nah, ini tadi Boleh eh, Kak. sebentar. Ini tadi untuk yang 0 sampai 5 tahun. Nah, ini Mira mohon maaf kalau ada salah udah bener atau belum ya Bu Ulfa ya. 05 Iya, tahun Sensoriland Jalan Medan Area Selatan. Ya mungkin bisa tanya-tanya atau cari di Google ada ya Bu Ulfa ya Sensoriland. SD iya. SMP-nya Jalan Anggrek 3 Deli Serdang. Tapi tadi nama sekolahnya eh apa ya Bu Ulfa ya? Mira takut salah ketik. Islam Kotrun Nada. Kotrun Kota QOTHRUN Kotrun Nada. Boleh dibantu ketik aja Bu Ulfa. Baik, baik. Atau Instagramnya apa Bu Ulfa? Mungkin Bapak Ibu bisa ini. Ini Instagram Sensoriland. Ya, Sensoriland, SD, SMP, dan juga kuliah Sunni tadi ya Bu Ulfa ya. Ya, betul. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi manfaat juga ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Berenity Talk yang mungkin mencari-cari ya kan sekolah-sekolah ini yang diberikan apa yang proses belajarnya yang Bapak Ibu harapkan selama ini ya kan contohnya ada Sensoriland ya kan. Kemudian ada kuliah Sunni juga. Nah, itu menarik ya maksudnya beda juga ya dari yang lain nggak seperti pada umumnya. Nah, jadi nanti mungkin Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Berenity Talk yang hadir bisa mencoba ya yang daerah Medan ya. Kalaupun dari luar daerah mungkin bisa rekomendasi juga untuk teman-temannya, untuk eh, apa untuk kerabat, saudara gitu yang di daerah Medan. Oke, nah ini udah ada ya Bapak Ibu. Sensoriland. Nah, kemudian Sekolah Islam Kotrun Nada SD. Kemudian SMP-nya Mahat Lugoh Kotrun Nada. Dan kemudian kuliah Sunni. Oke, nah itu ya Bapak Ibu silahkan kalau misalnya kecepatan boleh di screenshot dulu ya kan. Nanti tinggal dicari aja di Google. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Ulfa. Apakah ada kata penutup untuk malam hari ini? Kata penutupnya untuk seluruh pendidik. Jadi bukan hanya untuk orang tua, tapi seluruh pendidik dan para pengajar. Karena kan orang tua pasti akan menjadi seorang pendidik mengajar, begitu juga ibu guru gitu ya di sekolah. Supaya tidak berhenti belajar. Karena ilmu ini selalu berkembang dan selalu ada perubahan gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan ilmu lama atau metode lama kita terapkan ke anak kita di zaman sekarang. Seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasannya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Gitu. Harapannya apa namanya ya? Itu menjadi apa ya? Dengan difasilitasinya kegiatan Brand Talk ini oleh Stephen, ini menjadi salah satu usaha kita untuk selalu upgrade dan up to date terhadap ilmu perkembangan yang berkaitan dengan anak maupun juga dengan pengenalan diri. Mungkin itu saja Mbak Mira dari ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Ulfa Mira ucapkan mewakili dari Stephen Brain yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk menyampaikan materi tentang thinking yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Disampaikan dengan sangat detail, dengan sangat baik, dan juga sangat jelas. Dan juga Alhamdulillah Brainity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar ya Bu Ulfa tanpa ada kendala. Dan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Berenity Talk yang sudah mengikuti event Berenity Talk khususnya pada malam hari ini. Dan mungkin Bapak Ibu sebagian di malam-malam sebelumnya juga selalu hadir. Terima kasih banyak. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi. Dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event ataupun di acara Stephen Brand lainnya. Dan juga tentunya Mira ingin mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brand yang sudah memberikan Mira kesempatan untuk menjadi MC pada malam hari ini. Dan kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Ulfa memohon maaf jika ada kesalahan ataupun
kekhilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Brainy Talk kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan bagi kita semua. Kami pamit undur diri. Semoga kita masih diberikan kesempatan, waktu, dan juga kesehatan untuk bisa berkumpul kembali di Brainy Talk minggu depan ya, Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainy Talk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat Bapak, Ibu, dan teman-teman Sobat Brainy Talk semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Ulfa untuk malam hari ini. Terima kasih Mbak Mira.